Era Jokowi terkesan ibu kota harus segera pindah ke IKN, kenyataannya sekarang tak ada anggaran. DPR bongkar fakta pemindahan total IKN ternyata butuh 15 tahun. Guys, ternyata tuh pemindahan IKN gak bisa dilakukan langsung dan cepet loh. Menurut Ketua Badan Anggaran DPR yaitu Said Abdullah, pemindahan IKN ternyata udah ditetapkan jangka waktunya, yaitu 15 tahun. Dan itu dasar hukum yang telah disepakati pada Undang-Undang IKN. Bahkan Said bilang kalau mempercepat pembangunan itu bakal mengganggu prioritas anggaran yang udah disusun. Menurut Undang-Undang IKN, ibu kota negara baru bisa pindah total ke IKN itu tahun 2045 nanti guys. Usulan dari fraksi Partai Nasdem yang mengusulkan supaya Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka itu sudah mulai berkantor di IKN. Tentu saja kata Nasdem ini sebagai upaya untuk mengakhiri polemik soal masa depan IKN. Termasuk juga kata Nasdem karena infrastruktur di IKN itu sudah dibangun, termasuk juga perawatan yang terkait dengan perawatan IKN itu kan menelan biaya yang cukup luar biasa. Oleh karena itu, supaya tidak mubazir, supaya dana yang dikeluarkan itu tidak sia-sia, maka sebisa mungkin soal IKN itu sudah mulai ada aktivitas politik dan pemerintahannya, maka Nasdem mengusulkan supaya Wakil Presiden dengan sejumlah menteri-menteri terkait untuk segera pindah dan beraktivitas di sana. Saya kira ini adalah usul yang sangat progresif dan saya kira sudah begitu banyak pihak yang sebenarnya sudah mengusulkan supaya IKN itu sudah mulai dijadikan sebagai salah satu pusat pemerintahan. Saya sebenarnya sejak lama berharap dan tentu saja mengusulkan supaya kementerian-kementerian terkait atau siapapun lah judulnya untuk pindah IKN untuk membangun ekosistem kehidupan. Karena kalau di situ pada pindah misalnya ASN, pejabat-pejabat gitu ataupun aparatus-aparatus pemerintahan, termasuk juga ada kementerian-kementerian terkait pindah ke sana, saya kira sudah akan mulai terbangun bagaimana ekosistem kehidupan. Tanggapan nggak ya? Begini, kalau soal IKN itu kan memang satu sudah ada undang-undangnya, yang kedua itu juga di pemerintah juga sudah ada perencanaannya dan juga sudah diputuskan oleh anggarannya. Nah, sehingga masalah perpindahan, masalah percepatan itu kita melihat kesiapan anggaran yang ada. Dan saya pikir setelah kita lihat-lihat juga di sana kan jalannya pembangunan itu sesuai dengan anggaran yang diberikan oleh pemerintah. Saya belum tahu yang 2026 ini apakah anggarannya nambah atau enggak, tapi ada target-target dari pemerintah kapan persiapan pindahnya juga itu ada targetnya. Kita ikuti aja. Dalam pikiran saya, apa iya ibu kota negara kita bisa pindah di IKN itu? Ini forum konstitusi Pak, mohon maaf Pak Basuki. Kekhawatiran saya itu karena Presiden sebelumnya Pak Jokowi yang saya anggap cukup brilian dalam berpikir, cuma alur berpikirnya itu saya khawatir itu sebatas keinginan Pak, bukan kebutuhan. Nah, disinilah saya melihat bahwa ada situasi dan keadaan ya dalam tanda kutip menjadi beban Bapak Presiden Jokowi, dan juga sekaligus sangat menjadi beban bagi Pak Prabowo. Saya jujur katakan kalau mendengar diskusi-diskusi warung kopi, lebih banyak yang memandang bahwa pembangunan IKN itu hanya sebatas keinginan Presiden Jokowi, bukan kebutuhan. Nah, kondisinya pergantian presiden, ada situasi semangat Bapak Prabowo yang susah dibendung, yaitu ingin swasembada pangan, ingin menuju Indonesia emas dengan misi Astacita, visi Indonesia emas. Tapi lagi-lagi alasan klasik kondisi keuangan negara kita. Nah, olehnya itu pada kesempatan ini saya punya pandangan, izinkan Pak Ketua, dari fraksi Golkar berpandangan bahwa harga mati mendukung program Astacita, tapi tentu dalam persimpangan pemikiran, apa iya
dengan semangat pemaparan dari Pak Basuki tadi selaku Ketua Otoritas IKN, bisa berbanding lurus, minimal lah berbanding lurus dengan semangat Bapak Prabowo. Karena semangat Pak Prabowo ini betul-betul kita sudah bisa membayangkan seperti apa endingnya, Pak. Relatif ya soal anggaran terbatas itu ya. Ya namanya kita membangun kapanpun tuh yang namanya pemerintah pasti bicara anggaran terbatas ya. Tapi gini, rasio alokasi anggaran yang disebutkan tadi terhadap total APBN itu relatif kecil, nggak sampai 1% jauh, masih jauh dari total APBN ya. Jadi walaupun misalnya hanya 1%, tapi tetaplah dibangun menurut Mas Junop gitu. Karena PU akan tetap ada alokasi anggaran, Kementerian Perhubungan akan tetap ada alokasi, dan kan dari sana aja yang digeser-geser karena salah satu prioritas kita dalam menurutnya IKN, maka yang dari PU geser ke situ sedikit. Perhubungan geser ke kementerian lain. Ternyata IKN minta tambahan dana proyek, tapi DPR belum setuju. Guys, pasti semua orang penasaran gimana nasib IKN ke depannya. Apalagi ternyata tuh IKN minta dana tambahan untuk pembangunan proyek loh guys. Tapi DPR sendiri belum memberikan persetujuan tambahan dana tersebut. Ketua Komisi 2 DPR RI yaitu Rifki Nizami Karsayuda, permintaan tambahan anggaran 2026 IKN masih akan didalami guys. Soalnya DPR perlu memastikan bagaimana laporan keuangan pemerintah sampai akhir 2025 nanti. Proyek ambisius pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur kembali menghadapi tembok tebal bernama anggaran. Meski pemerintah berkali-kali menyatakan perpindahan ke ibu kota Nusantara IKN telah dirancang secara matang, kenyataannya di lapangan menunjukkan sebaliknya. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, mengakui bahwa persoalan dana menjadi pengganjal utama realisasi pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan. Ia menyebut pemerintah sebenarnya telah menyiapkan segala aspek, mulai dari rencana induk, anggaran, hingga payung hukum berupa undang-undang IKN. Namun, kunci utamanya tetap uang. Masalah perpindahan dan percepatan itu bergantung pada kesiapan anggaran, ujar Dasko di Kompleks DPR RI, Senin, tanggal 21 Juli tahun 2025. Pernyataan ini sekaligus menjadi tanggapan terhadap dorongan Partai Nasdem yang mendesak agar seluruh ASN, kementerian, dan lembaga negara segera angkat kaki dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Sayangnya, semangat politik itu belum ditopang logistik yang memadai. Ironisnya, otorita IKN justru mengajukan tambahan anggaran jumbo senilai 16 triliun rupiah untuk tahun 2026, jauh melampaui pagu awal sebesar 5,05 triliun rupiah. Permintaan itu menimbulkan pertanyaan besar seberapa realistis target perpindahan pemerintahan jika kebutuhan anggaran terus membengkak. Saya belum tahu apakah anggaran 2026 disetujui atau tidak. Tapi pemerintah punya target. Kita ikuti saja, ucap Dasko tanpa menjelaskan lebih lanjut. Di tengah janji-janji besar tentang IKN sebagai simbol peradaban baru, pemerintah tampaknya masih berkutat pada soal klasik keuangan. Jika anggaran saja belum pasti, akankah proyek mercusuar ini berakhir jadi fatamorgana?